Oke, di video kali ini gue mau review Barbie Robot Vacuum Cleaner. Ini dia bendanya. So, langsung mulai aja dari kelengkapannya. Pertama pastinya kalian dapat beginian si vacuum cleanernya, bentuknya gini bulat gepeng. Kemudian kita dapat ini adalah sebuah dock charging untuk tempatnya dia ngecas. Kemudian kita dapat adaptornya juga cuy. Dan adaptornya ini bisa dicolokin ke dock charging ataupun bisa dicolok langsung ke si robotnya. Karena di bagian kanan sini ada lubang yang sama persis kayak di docking charging. Kemudian kita dapat ini juga, ini sebuah remote untuk kontrol si smart vacuum cleaner atau robot vacuum cleaner ini. Fungsinya macam-macam. Di sini ada untuk mode selektornya, terus ini juga bisa untuk manual mode, di aren untuk maju dan belok kanan belok kiri. Terus ada play sama stop juga. Kalau play ya berarti dia start cleaning, kalau stop ya stop cleaning. Kemudian ada icon wifi juga. Di bagian atasnya ini ada tombol power untuk nyelamatin, dan ada tombol rumah. Ini fungsinya untuk ngembaliin dia ke dock chargingnya. Kemudian kita dapat ini semacam sikat dan sisir untuk bersihin si ininya nih, apa namanya, sapunya. Soalnya dia punya sapu. Nih kelihatan kan kamera nih. Oke, kemudian kita dapat ini dua buah sapu cadangan yang terpasang juga dua sama. Terus kita dapat nih manual book, ada 3 loh, banyak sekali. Sebentar ya. Nah, ini dia satu, ini yang paling lengkap seperti buku. Ini beneran namanya manual book, bukan manual paper ya. Kalau ini paper doang kan, selembaran kertas. Ini yang versi bahasa Inggris, kalau yang ini buku panduan yang kecil ini versi bahasa Indonesia. Fungsinya dua-duanya ini untuk pairing. Kalau untuk kayak mode-mode dan segala macam secara teknis itu ada di sini nih, di buku yang gede. Oke, kita singkirin kemana nih? Sempit banget mejanya. Sini aja lah. Kemudian kita dapat ini namanya itu HEPA kalau nggak salah, HEPA filter. Bentar, gue cek dulu ya. Kalau nggak salah namanya HEPA filter. Di sini soalnya ada yang secara teknisan. Nih nomor 8, yes, namanya HEPA filter. Ini fungsinya adalah di bagian belakang sini, gue buka aja. Jadi di sini ada filternya nih di bagian dalam, kelihatan kan? Dan ini bentuknya sama, dan ini udah terinstall dari sananya. Jadi ketika gua unboxing memang udah terpasang. Ini cadangannya. Oke, gua pasang dulu tanknya. Kemudian kita dapet jadi ketahuan ngambil ini duluan. Dapat water tank. Ya, fungsinya water tank ini adalah untuk ngepel. Jadi dia selain bisa nyapu, bisa juga untuk ngepel. Nah, di sini udah ada yang nempel kainnya, dia pakai pretekan gini, bisa dilepas. Terus ininya pakai karet, dan di sini bisa dimasukin air karena namanya juga water tank. Masa water tank nggak bisa dimasukin air? Water inletnya di bagian kanan sini, tinggal dibuka aja karetnya. Terus masukin di sini air sama mungkin pembersih lantai dicampur gitu. Dan di sini ada peringatan-peringatannya juga cuy, banyak banget. Kalian nggak boleh ini, nggak boleh itu, nggak boleh ini. Salah satunya kalau lagi pasang water tank, jangan suruh dia balik ke docking charging karena dia akan nolak, dia bakalan nggak mau cuy. Soalnya mencegah sesuatu yang tidak diinginkan, misalkan nih bocor atau ada netes-netes air, takut konslet, makanya nggak mau balik, dia harus dilepas dulu si water tanknya. Nah, kita juga dapat ini mop cadangan kainnya. Jadi kalau yang itu lagi dicuci, dibersihin, bisa pakai yang ini juga. Jadi tetap bisa ngepel. Oke, kemudian apa lagi ya? Udah sih itu doang, sama box doang paling. Boxnya tapi gede banget, jadi gua nggak naikin ke meja cuy. Sempit. Oke, lanjut, gua akan kasih tahu cara pairingnya. Sebenarnya di buku panduannya juga ada, dan ini pairingnya gampang banget sama seperti produk Barbie yang lainnya. Jadi pertama kalian harus download dulu aplikasinya, bisa pakai Barbie Smart Home atau Smart Life. Kalian bisa download di App Store atau di Play Store, dua-duanya ada. Dan kalau udah download nanti tinggal login kalau udah punya akun. Kalau belum punya, kalian harus register dulu. Kalau udah masuk ke bagian menu, kalian tap aja tanda plus di bagian atas, terus cari robot vakum. Kalau udah ketemu tinggal tap aja. Terus kita pindah ke bagian remote sama si vacuum cleanernya. Di bagian kanan vacuum cleaner ada power switch, tinggal dicetrekin aja kalau udah nyala. Terus kita pencet gambar wifi yang ada di remote-nya sampai si vacuum cleanernya ngeluarin suara. Kalau udah ngeluarin suara tinggal confirm aja, terus masukin wifi dan password. Habis itu tinggal next aja lah, tungguin sampai pairingnya selesai. Gampang banget kan? Oke, kalau udah masuk ke menu nanti tampilannya kayak gini, dan di sini kelihatan ada bekas mapping yang udah gua pakai. Jadi setiap kali dia jalan, dia tuh kayak ada jejaknya, dan jejaknya itu direkam di aplikasi sini. Jadi kita bisa tahu dia lewat arah mana aja, beloknya kemana aja, dan area mana yang nggak tersentuh sama dia.
Di bagian bawahnya ada untuk clean area. Ini satuannya meter persegi. Yes. Di sini 12 meter persegi ya. Terus ada baterai life, ini satuannya pakai persentase, sekarang tinggal 96%, dan di paling kanannya ini clean time, ada 14 menit di situ. Dan di bagian bawahnya ini ada seperti quick menu dari mode cleaningnya, dari mulai smart untuk otomatis, terserah dia mau explore ruangan atau apapun itu semaunya dia. Pokoknya dia benar-benar sebisa mungkin ngebersihin semua yang memungkinkan dia lewatin. Kemudian ada wall follow untuk ngikutin garis tembok-tembok di pinggir-pinggiran. Kemudian ada spiral juga. Spiral ini jadi dia muter dari titik awal dia berada sampai ke lingkaran yang paling gede. Bukan paling gede, makin gede, sorry. Kemudian ada partial bow shape titik-titik. Jadi si partial bow ini dia cleaning, deep clean ya istilahnya. Jadi di bagian titik tertentu dia akan muter-muter aja situ-situ aja, terus-terusan nyedot di area situ. Mungkin berguna banget bagi yang daerah tertentu lantainya itu banyak banget debunya atau kotor banget. Dan yang terakhir ini ada charge. Jadi dia bisa balik sendiri ke dock chargingnya, tinggal kita tap bagian charge aja. Jadi asik banget cuy. Nah, kalau kalian misal belum mapping, dia kan nggak tahu letak posisi chargingnya di mana. Dia bisa cari sendiri cuy kalau pencet tombol charge di HP ataupun di remote. Asalkan si dock chargingnya nih, si ini jangan ditutupin di bagian depan sama bagian samping. Seingat gue sih bagian depan tuh clearance areanya 2 meter dan bagian kanan kirinya itu masing-masing 1 meter. Jadi jangan ada yang menghalangi ya. Mungkin di sini banyak sensor-sensor dan segala macam. Sehingga dia bisa tahu pulangnya kemana. Mantap sekali. Oke, lanjut di bagian kanan dia juga dikasih fitur ada virtual wall. Jadi kalau kita tap ini kita bisa gambar seperti garis tembok gini. Jadi apa ya, semacam pembatas biar dia nggak ngelewatin garis ini. Kemudian ada juga press to run. Jadi kalau kita tap di mana ya, destinasi di sini, maka muncul tanda kayak gini kayak di PUBG atau di Google Maps. Jadi dia bakalan menuju ke titik sini, dari titik dia berada sampai ke titik yang kita inginkan. Terus ada area set juga. Kalau area set sebenarnya mirip sih sama virtual wall tadi. Kalau virtual wall kan itu ngasih temboknya, tapi kalau area set dia bentukannya bidang kotak kayak gini. Ini bisa di drag kayak gini. Jadi misalkan dalam satu ruangan yang banyak liku-likunya, terus kalian pengen di bagian mana doang dibersihin, ini bisa pakai si area set trip ini. Jadi biar dia nggak merembet kemana-mana. Oke, kemudian yang terakhir ini ada setting. Nah, di setting sini ada si robot. Ini untuk membunyikan si robotnya. Nah, fungsinya adalah ketika robotnya nyempil-nyempil di bawah kasur atau di bawah meja, di bawah kursi, kan nggak tahu tuh, nih robot gua kemana nih? Pencet aja ini si robot, jadi kalian bisa tahu robotnya ada di mana. Terus ini tingkat adhesion atau hisapannya pun bisa diatur. Kekuatannya ada strong sama normal. Kemudian ada voice setting, continue clean, schedule dia juga bisa di schedule. Ada cleaning record sama redraw map, lengkap sekali. Dan satu lagi dia punya mode manual di sini. Nah, kalau di tab nanti keluar seperti Bardi Smart IP Cam PTZ yang kemarin gue review. Jadi dia bisa digerakkan secara manual, kayak RC aja lah, bisa dimajuin atau belok kanan, belok kiri. Sama di remote-nya juga bisa cuy. Ini ada di sini nih. Sama banget. Oke, karena ini adalah sebuah vacuum cleaner, jadi gua harus ngetes seberapa bersih dia bisa membersihkan sesuatu yang ada di lantai. Nah, untuk pengetesan nyapu sendiri gua tes menggunakan 3 hal. Yang pertama gua pakai pasir dan kerikil. Kerikilnya sebenarnya kecil-kecil banget sih, dan ada campuran pasir yang lembut banget. Hasilnya adalah ketika dia lewat pertama kali nggak sepenuhnya bersih karena beberapa pasir yang halus pada nempel di rodanya dan meninggalkan jejak. Tapi untuk lewat yang kedua kalinya akhirnya bersih juga. Kemudian tes yang kedua gue pakai nasi kering. Ini terdengar aneh, tapi emang begitu. Jadi gue nemu nasi kering, mungkin bekas dari rice cooker yang nggak kepake. Maksudnya nasinya udah nggak kepake lebih. Akhirnya dijemur sampai kering banget. Mungkin mau dijadiin pakan ayam atau buat apa gue nggak tahu. Nah, untuk nasi kering ini dia bisa nyedot juga sampai bersih. Cuma ada beberapa butir yang kedorong sama sapunya, akhirnya malah mental keluar, bukan malah masuk ke dalam. Sebenarnya fungsi sapunya itu geraknya gini loh, ke dalam. Jadi biar kalau ada kotoran di bagian kanan dan kiri itu bisa kedorong masuk ke bagian tengah nih.
Soalnya vakumnya ada di bagian tengah. Tapi nggak masalah, karena yang kejadian mental itu cukup jarang. Dan kalaupun mental misalkan satu butir, dia nanti bakal ngelewat ke situ juga kesedot lagi ujung-ujungnya. Kemudian tes yang ketiga gue pakai gulungan kertas yang kecil-kecil. Dan hasilnya sama aja sih, sama nasi. Jadi kadang-kadang ada yang mental juga, tapi ujung-ujungnya ya tetap aja kelewatin, ya kesedot lagi sih. Jadi menurut gua udah oke banget sih untuk hal sapu menyapu, termasuk bersih. Bahkan ya di ruangan ini yang kelihatannya lantainya itu nggak berdebu, masih termasuk bersih. Tapi ketika dia bekerja itu hasilnya lumayan loh, di bagian dastengnya itu banyak debu-debu yang keangkat juga. Yang sekilas secara kasat mata nggak kelihatan padahal. Jadi daya hisapnya menurut gua oke banget sih, benar-benar berfungsi sebagai vacuum cleaner. Kemudian untuk urusan pel mengepel, ini water tanknya tuh lebih tebal daripada dust tank. Kalau pakai dust tank di bagian bawahnya tuh nih, dia masih ada gap sedikit lah. Tapi kalau dipasang water tank, ini water tank nempel banget sama lantai kayak gini nih. Tuh beneran nempel. Jadi dia lebih ceper. Karena memang si kain lapnya ini harus nempel sama lantai. Dan untuk hasil pel-pelannya gue cukup suka sih, karena cukup bersih ya, kerasa oke juga. Walaupun mungkin tenaga untuk nekennya agak kurang, tapi ya mau gimana lagi, dia kan nggak bisa, oh ini ada noda membandel nih kita tekan, kan nggak bisa juga. Jadi ya udah segini cuma nempel ke permukaan doang, tapi menurut gue sih oke lah, nggak masalah. Oke, tinggal ngomongin harganya. Dia ini pas gue dapat barangnya dibanderol dengan harga 2,5 juta, tapi itu gue denger-dengar harga promo. Pokoknya kalau kalian minat, linknya udah gue sipin di deskripsi di bawah. Dan seperti biasa, jangan lupa untuk follow Instagramnya @bardismarthome. Main juga ke webnya www.bardi.co.id, dan main juga ke YouTube channelnya di Bardi Smart Home. Semuanya gue linknya simpen juga di deskripsi di bawah. Oke, kesimpulannya Bardi Robot Vacuum Cleaner masih tetap belum bisa untuk menggantikan secara 100% peran manusia dalam hal bersih-bersih lantai. Kenapa? Karena dalam hal nyapu-menyapu aja gue menemukan ada 3 kekurangan. Yang pertama adalah untuk di sudut-sudut yang cukup susah, contohnya di pojokan-pojokan antara tembok sama lantai. Kan nih susah nih di pojokan. Dia nih punya sensor cuy. Sensornya itu biar sensor nggak nabrak, sama sensor biar nggak jatuh kalau dia lagi di permukaan yang tinggi. Nah, karena dia punya sensor anti nabrak, akhirnya ketika ada di pinggiran tembok, sapunya tuh kurang bisa menjangkau yang bener-bener pojoknya tembok. Itu kurang bisa cuy. Dan biasanya kalau di pinggiran tembok itu kan debunya udah pada numpuk ya, udah kayak daki. Jadi nyapunya tuh harus pakai tenaga kalau manusia juga. Sedangkan dia sapunya pasif gitu loh, yang bagian aktif cuman dia suruh muter doang, tapi tetap aja bagian ujung-ujungnya ya cuman muter doang gitu, statis gitu-gitu doang. Akhirnya nggak bisa benar-benar bersih sempurna untuk di bagian pojokan-pojokannya. Dan yang kedua adalah untuk di bagian sudut ruangan, karena sudut ruangan bentuknya 90 derajat nyiku, dia bentuknya bulat nih, jadi dia nggak bisa masuk ke sela-selanya. Nah, kalau di pojok ruangan sebenarnya sapunya malah nggak nyampe tuh kalau ke pojok banget. Emang gimana lagi ya, susah mau bikin yang kotak, ntar beloknya susah. Dan yang ketiga adalah untuk area-area yang memang banyak gangguan, contohnya banyak kabel. Jadi gue pernah cobain dia di sini, terus di bagian kiri gue nih, di sini di bawah, ini ada USB extender yang bekas gue pakai untuk nge-review gaming gear, karena PC gue kan jauh nih di belakang, mana sih nggak kelihatan? Tuh ya, jadi pamer PC. Nah, si PC gue jauh, makanya gue pakai USB extender. USB extender itu nggak gue tali, jadi gue geletakin aja di bagian bawah. Ternyata dia nyangkut. Pas gue balik lagi ke ruangan ini, gue tinggal nih ceritanya. Gue balik lagi, dia lagi nyangkut di sini. Cuman maju mundur gitu-gitu doang. Terus gue ketawain. Ya udah, biarin. Tapi menurut gue untuk ketiga hal tadi ya nggak masalah sih, karena memang dia sejatinya diciptakan untuk membantu, bukan menggantikan. Jadi tetap aja untuk hal-hal yang detail di pojokan, yang banyak kabel, yaitu tetap kita sebagai manusia yang beresin ya, yang bersihin ya. Kemudian untuk masalah fiturnya juga udah lengkap banget. Sebenarnya gue nggak peduli sama fitur sih, karena ini adalah sebuah vacuum cleaner. Jadi yang gue pedulin adalah seberapa bagus, seberapa hebat dia bisa bersihin lantai. Gue kira awalnya dia cuman gimmick doang. Paling smart homean begini-gini buat have fun doang, buat seru-seruan, keren-kerenan. Ternyata hasil vakumnya, debu yang kecil-kecil keangkat semua cuy. Keren banget. Jadi beneran berfungsi banget, nggak gimmick-gimmickan.
Dari segi penggunaan juga pastinya gampang banget karena pairing udah gampang. Seperti yang kalian tahu di produk Bardi, pairingnya gampang, untuk penggunaan juga gampang, bisa pakai remote, bisa pakai HP, bisa diatur schedule-nya juga. Terus untuk keamanan lebih, dia juga bagian depannya ini ada bumpernya, jadi aman kalau nabrak. Sebenarnya dia bisa juga nabrak ke benda-benda yang bisa dibilang kecil. Kalau untuk yang blocking gede kayak tembok, pintu, lemari, dia nggak nabrak karena dia punya sensor. Tapi kalau untuk kayak lu nyimpen light stand atau tripod di tengah-tengah ruangan kosong, itu dia bisa nabrak. Cuma dia nih bagusnya kalau udah nabrak dia langsung putar arah. Itu bagus banget sih menurut gua. Oke, jadi barang ini bisa gua rekomendasikan banget. Gua sendiri puas banget sih dengan adanya Bardi Robot Vacuum Cleaner ini. Sangat amat membantu cuy. Ingat, membantu bukan menggantikan. So, itu aja videonya. Jangan lupa like, comment, share, subscribe channelnya Evan Fahmi. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye.